Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dani dipimpin berdoa. Hari ini masuk semua? Nah, alhamdulillah masuk semua. Nah, bawa presensi terlebih dahulu ya. Mas Akbar, Mas Dani, Mas Dwiki, Mbak Eva, Mbak Ismi, Mas Igla, Mbak Lisna, Mbak Nurul, Mbak Nisa, Mbak Risa, Mbak Roro, Mbak Susi. Jadi hadir semua. Alhamdulillah. Nah, masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul Mbak Susi. Kita pertemuan kemarin sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Masih ada yang ingat ada berapa cara? Ya, Mas Dulki? 2 cara. Betul. Generatif dan vegetatif. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu supaya kalian tahu cara perkembangbiakan pada hewan dan ciri-cirinya. Nah, setiap perkembangbiakan tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model NHT atau number head together. Jadi, nanti Bapak akan bagikan sebuah topi yang berisi ada tulisan nomornya. Nanti saat Bapak tunjuk, kalian harus menjawab pertanyaannya. Oke? Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, Mas Akbar, Mbak Eva, Mbak Nurul. Kelompok kedua, Mas Dani, Mbak Nisa, Mbak Susi. Kelompok ketiga, Mas Dwiki, Mbak Lisna, Mbak Risa. Kelompok keempat, Mbak Ismi, Mas Igla, Mbak Roro. Nah, sekarang karena sudah dibagi, kalian duduk bersama kelompoknya. Sudah? Nah, Bapak akan bagikan topi. Nanti kalian pakai di kepala. Setiap orang memiliki nomor yang berbeda dalam satu kelompok. Nah, Bapak bagi terlebih dahulu ya. Nah, sudah Bapak bagi. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Kalian tahu hewan kucing itu berkembang biak dengan cara, ya betul Mas Dani, melahirkan. Nah, kalau burung itu dengan cara bertelur. Betul, Mbak Roro. Nah, sekarang karena tadi kan pakai bahasa Indonesia, sebenarnya ada bahasa Latinnya, bukan ya sama saja artinya melahirkan atau bertelur. Nah,
sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan. Pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan. Kalian catat, karena ini penting. Yang pertama, ada vivipar. Vivipar atau beranak. Yang kedua, ada ovipar atau bertelur. Yang ketiga, ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Nah, kalian tahu kan? Jadi kalau misalnya kucing itu vivipar atau beranak. Kalau burung itu ovipar atau bertelur. Nah, dan ada lagi ovovivipar, bertelur dan beranak. Kalian masih bertanya-tanya, apa itu ovovivipar? Kok bisa bertelur dan beranak? Sebelum Bapak menjelaskan, sekarang karena kalian sudah membentuk kelompok, kalian cari ciri-ciri setiap perkembangbiakan dari ovivipar, ovovivipar, dan ovipar. Nah, sekarang kalian berdiskusi, cari ciri-cirinya. Nanti Bapak tunjuk dengan menyebut nomor yang ada di kepala. Silakan. Nah, sudah berdiskusinya? Nah, sekarang Bapak tunjuk. Kelompok 2, nomor 2. Siapa yuk? Nah, Mbak Nisa. Nah, ciri-ciri perkembangbiakan ovipar. Ya, betul. Nah, sekarang Bapak sambil menjelaskan, melengkapi yang Mbak Nurul, Mbak Nisa tadi jawab. Nah, Bapak punya gambar apa? Burung. Ini termasuk dalam jika berkembang biak, yaitu ovipar atau bertelur. Dan Bapak ada gambar satu lagi, yaitu ayam. Dan ini juga betul, Mas Duki, ovipar atau bertelur. Ya. Betul juga yang tadi disebutkan Mbak Nisa, ciri-cirinya yaitu kalau hewan yang bertelur itu mengerami telurnya. Terus kalian perhatikan, tidak memiliki daun telinga, dan mereka tidak menyusui atau tidak memiliki kelenjar susu juga. Nah, inilah ciri-ciri untuk hewan ovipar.
biasanya mereka juga tidak memiliki rambut. Mereka ini memiliki malah bulu kan, bukan rambut. Nah, itu ciri-ciri hewan ovipar. Sekarang kelompok 3 nomor 1, Mas Dudi. Nah, ciri-ciri hewan vivipar. Betul. Nah, Bapak juga punya gambar. Ini gambar apa? Kambing. Betul, Mas Igla. Nah, ini juga gambar apa? Sapi. Nah, kambing dan sapi termasuk hewan vivipar. Nah, ciri-cirinya betul yang tadi disebutkan oleh Mas Didi. Nah, hewan vivipar memiliki kelenjar susu. Dan kalian perhatikan keduanya memiliki daun telinga. Berbeda dengan tadi ovipar yang tidak memiliki daun telinga. Mereka juga yang tadi disebutkan, mereka memiliki rambut. Nih ada rambutnya. Kalau sapi ada halus sedikit-sedikit. Dan pada umumnya mereka adalah hewan mamalia. Ada yang tahu? Ya, Mbak Susi? Hewan yang menyusui. Betul. Nah, keturunannya berkembang biak di dalam sang induk. Jadi nanti induknya mengandung terlebih dahulu, habis itu melahirkan. Tergantung hewannya juga berapa lama dalam mengandungnya. Nah, yang terakhir, ovovivipar. Kelompok 4 nomor 1. Siapa yuk? Mbak Ismi. Nah, apa ciri-ciri hewan ovovivipar? Nggak tahu. Tadi kamu diskusi apa? Nah, kalau nggak tahu, sekarang Bapak jelaskan. Nah, ini ada gambar apa? Ular. Dan ini ada gambar apa? Tikus. Bukan. Ini platypus. Nah, ini ular anaconda. Ini adalah salah satu contoh hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ada juga salah satu contohnya yaitu hiu. Mereka bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri khususnya yaitu mereka bertelur, tapi telurnya itu di dalam kandungan. Setelah telurnya menetas, baru mereka melahirkan. Kalau tadi vivipar kan langsung dikandung tanpa ada telur, atau yang biasa dinamakan zigot kalau di dalam kandungan. Kalau ovipar, mereka langsung mengeluarkan telur dan mengerami. Kalau ovovivipar, telurnya ada di dalam. Setelah di dalam menetas, baru mereka melahirkan. Jadi 2 kali. Bertelur terlebih dahulu, baru melahirkan. Ciri-ciri khususnya yaitu mereka bertelur di dalam, tidak bertelur seperti ayam yang langsung bertelur gitu, telurnya tidak di luar tapi di dalam kandungan. Nah, setelah itu, setelah menetas mereka melahirkan. Nah, contohnya ada platypus dan ular. Ini ular anaconda. Tapi tidak semua ular juga ovovivipar. Contohnya ular kobra itu tidak ovovivipar. Nah, ada bunglon juga. Bunglon, bagian bunglon itu juga itu ikan hiu yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, sekarang kalian tahu kan apa perbedaan masing dan ciri-cirinya? Kalian sudah paham juga? Karena waktu sudah mau habis,
Bapak kasih tugas di rumah. Kalian amati hewan di sekitar kalian. Apakah dia vivipar, ovipar, atau ovovivipar. Dan kalian amati. Contohnya ada ayam. Ayam mereka bertelur, berarti ovipar. Terus apalagi mereka juga tidak memiliki daun telinga. Kalian tulis tidak memiliki daun telinga, ciri-cirinya. Mereka tidak memiliki rambut, tapi memiliki bulu. Itu termasuk ciri-cirinya. Mereka juga mengerami telurnya. Nah, itu juga termasuk ciri-cirinya. Jadi, kalian tulis hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian dan kalian amati ciri-cirinya. Itu buat tugas rumah kalian. Nah, kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, jadi dalam perkembangbiakan hewan ada 3, vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar atau bertelur lebih dahulu di dalam kandungan dan habis itu dilahirkan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Apa fungsinya bernyanyi? Untuk merasa bahagia, meluapkan perasaan. Nah, dan lagi kita akan bernyanyi lagu daerah untuk menjaga toleransi. Nah, kenapa? Karena lagu daerah kan ada banyak sekali. Kita juga bisa mengenalkan dan ikut melestarikan lagu daerah. Kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, kembelengan, yunggi-yunggi wakul-kul, paten-tengan, wakul limpang segane dadi salata, wakul limpang segane dadi salata. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu. Mas Dani dipimpin berdoa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan model yang seru, NHT. Sayangnya waktu kita tidak bisa lama. Kalau bisa lama, kita akan praktek pada sekarang di lingkungan sekolah. Nah, karena waktu sudah hampir habis, Bapak tutup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.